Sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, anak dan orang tua sulit untuk berkomunikasi maupun berdiskusi dengan baik. Bagaimana caranya agar orang tua dan anak dapat memiliki diskusi yang efektif? Kita akan bahas pada Love Your Child kali ini. Hoppers, diskusi anak dan orang tua bisa terjadi jika orang tua berperan aktif kepada anak-anak mereka. Berikut pendapat anak-anak mengenai diskusi dengan orang tua mereka. Apakah kamu pernah berdiskusi mengenai topik apapun dengan orang tuamu? Pernah dong pastinya. Contohnya kayak diskusi tentang pekerjaan di masa depan nanti. Pernah, biasanya topiknya itu kadang bahas Alkitab, kerohanian. Terus tapi kadang juga bahas tentang universitas atau pekerjaan di masa depan. Pernah. Contohnya karena kebetulan aku sekarang kelas 12 dan sebentar lagi aku juga akan lulus. Jadi biasanya aku mendiskusikan tentang universitas dan prospek pekerjaan di masa depan. Apakah kamu selalu mendiskusikan segala hal dengan orang tuamu? Gak pernah sih. Sebenarnya 50-50 juga. Ada beberapa hal yang kadang didiskusikan tapi ada yang di-keep sendiri. Tergantung. Ada beberapa hal yang bisa aku diskusikan ke orang tua, tapi ada juga yang bisa aku simpan untuk diri sendiri. Menurut kamu, adakah hal-hal yang sebaiknya tidak kamu diskusikan dengan orang tua? Ada. Menurut aku contohnya adalah masalah di antara pertemanan sih. Kadang ada hal-hal di antara pertemanan tuh yang kalau kita ngobrol sama orang tua atau diskusi dengan orang tua malah jadi argumentasi. Kayak orang tua gak setuju dengan apa yang kita lakukan dan teman-teman kita lakukan. Kayak gitu. Tergantung juga contohnya pertemanan. Kalau misalkan ada sesuatu masalah dalam pertemanan dan gak relate dengan orang tuaku, pasti aku akan keep ke diri aku sendiri. Paling aku hanya sekedar cerita kalau misalkan aku punya masalah sama seseorang, tapi aku gak minta saran dari orang tua untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Contohnya kayak apa ya? Kalau aku pribadi ya, misalkan masalah di sekolah, organisasi gitu. Kalau aku ya tanggung sendiri aja sih sebenarnya, karena setiap manusia kan punya penyelesaian diri sendiri gitu. Makanya ngadunya ke Tuhan aja. Apakah mendiskusikan hal-hal dengan orang tua membuat masalahmu menjadi lebih mudah? Tergantung juga bagaimana dari penyelesaianku dan orang tua. Apakah sama, apakah bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau enggak. Jadi tergantung. Ada iya, ada enggaknya. Kadang kalau misalkan diskusi sama orang tua bisa jadi argumentasi, tapi kadang-kadang juga kasih solusi. Jadi 50-50 lah, so-so. Tergantung masalahnya kembali lagi. Kalau masalahnya mungkin emang orang tua yang akan lebih berpengalaman untuk memberikan saran, oke. Tapi kadang ada hal-hal yang cara penyelesaian mereka pastinya akan terlalu kuno. Jadi lebih milih untuk menyelesaikannya sendiri gitu. Nah, Hoppers, apakah kalian sudah menjadi orang tua yang mau mendengarkan curhatan anak? Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan saya Devi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan pada episode kali ini kita akan membahas cara efektif berdiskusi dengan anak dalam keluarga. Dan tentunya bersama narasumber kita Ibu Silvani Dianita Sitorus MPSI selaku psikolog. Halo Ibu Silvani. Halo Ibu. Apa kabar? Baik. Ketemu lagi kita sekarang ya. Dan kita punya bahasan lagi yang penting nih Bu, soal diskusi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana anak memiliki kebebasan berbicara ya Bu ya. Kemudian kalau diskusi tentunya pasti lebih apa ya Bu namanya, lebih
lebih detail lagi Iya. ya bahasannya, antara satu topik itu kita bahas lebih detail lagi antara orang tua dan anak dalam berdiskusi. Penting nggak sih untuk orang anak ini bisa berdiskusi dengan orang tua dalam keluarga? Memang bahasan yang lalu itu sekilas serupa ya. Nah, bedanya di saat diskusi saat ini adalah berdiskusi itu ada dialognya. Jadi ada umpan balik, feedbacknya antara orang tua dan anak, di mana di sana itu keterbukaan bukan lagi sebuah ruang yang eksklusif lagi, tapi sudah mulai ada memberikan kesempatan anak seluas-luasnya untuk berekspresi terhadap apa yang mau dirasakan, apa yang ingin dipikirkan. Dan di situ ada kemampuan untuk orang tua bersikap untuk empati kepada pendapat dari anak itu sendiri gitu. Jadi itu juga harus dimulai dari komunikasi yang baik ya Bu ya, antara orang tua dengan anak itu. Jadi bagaimana agar orang tua dapat membangun kepercayaan anak ini? Kadang-kadang kan nggak mudah untuk anak menyampaikan pendapatnya, apalagi berdialog secara lebih detail ya bersama orang tua. Iya, maka untuk itu butuh kerjasama ya dari ayah dan bundanya untuk bisa memulai sebuah kebiasaan yang baik ini. Artinya ruang diskusi itu bukan hanya sekedar kalau lagi ada persoalan yang ingin dibahas, tetapi di setiap momentum peristiwa itu perlu dilakukan ruang diskusi. Jadi ada dialognya. Dialog itu kan sesuatu yang komunikasi dua arah, tapi tidak saling memberikan penghakiman bagi satu sama lain. Artinya otoritas itu bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, karena kan biasanya anak orang tua memberikan batasan supaya ditakuti oleh anaknya. Nah, ini perlu juga dipahami bahwa anak tidak perlu takut, tapi bagaimana mereka bisa eksplorasi perasaan mereka dengan nyaman, sehingga mereka cukup betah nih sama orang tuanya ya, bukan nanti ceritanya kepada saudaranya atau teman sepermainannya. Jadi biarkanlah orang tua yang menjadi orang terdekat yang paling nyaman untuk diajak diskusi. Dan sejak kapan anak bisa diajak untuk berdiskusi ini kira-kira? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali Bu ya. Jadi ketika anak sudah mulai melewati usia, sebenarnya udah dari usia 3 tahun sudah bisa dibangun gitu ya. Tapi kan kemampuan kognitifnya mungkin masih ada ingin didengarkan sendiri ya. Ada belum terlalu terbangun kemampuan kognitifnya. Mungkin di usia 5 tahun ya diberikan kesempatan untuk anak memilih pakaian, warna pakaian misalnya, atau mainan yang dia sukai. Itu kan bisa jadi momentum-momentum yang tepat untuk dimana anak bisa ditanya, kenapa kamu suka mainan warna ini ketimbang warna ini, atau pilihan ini apa yang membuat kamu suka gitu. Dan setelah itu mungkin diberikan penghargaan, dihargai, oh iya baik, alasannya seperti itu ya ternyata, jadi eksplorasi emosinya juga dapat gitu. Ya, jadi anak dikasih kesempatan ya Bu, dan agar dia juga nggak merasa takut untuk mengutarakan pendapatnya ya. Betul. Supaya dia untuk berikutnya dia bebas berdiskusi dengan orang tuanya. Dan kita akan tetap bahas ini, nanti kita lanjut lagi di jeda yang selanjutnya. Baiklah pemirsa channel, kita lanjutkan pada setelah jeda yang satu ini. Masih bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas seputar cara efektif berdiskusi dengan anak. Bu Silvani, kita kan masih bahas nih soal berdiskusi, tapi gimana nih kalau anak-anak ada yang merasa enggan gitu, lagi nggak pengen ngomong nih sama mama. Gimana caranya supaya kita dapat mendorong anak ini untuk mau berdiskusi? Iya, yang pertama kita perlu perhatikan dulu ekspresi emosinya juga ya. Ketika anak kan biasanya bisa kelihatan dari raut wajah, atau kalau misalnya orang tua biasanya cukup mengenalkan ya karakter anaknya. Jadi boleh juga kok kita memberikan jeda dulu kepada anak ketika anak belum mau berdiskusi. Tapi kita kasih clue-nya, misalnya kalau misalnya kamu mau bicara sama mama, nanti silahkan ya, nggak apa-apa, mama nanti bisa dengerin kamu kok, ya jangan ragu misalnya ya.
kita berikan kesempatan untuk anak bisa mencerna dulu seperti itu. Tapi artinya bonding dari orang tua ke anak itu sudah kita buka gitu. Tetap apresiasi ruang private mereka. Cuma kita tidak menghentikan langkah kita kalau kita mau berdiskusi kepada anak. Intinya adalah gini, diskusi itu bukan berarti seperti kepo ya kepada anak. Banyak kan orang tua kepo ya. Tapi lebih kepada benar-benar kita memberi atensi kepada kebutuhan mereka dan kita mau dengerin. Bukannya karena kita cuma pengen tahu aja, terus setelah anak terbuka, setelah itu kita ada misi tertentu nih untuk misalnya ngomelin, misalnya. Nah itu harus di atensi yang baik itu jangan sampai membuat anak menjadi tertutup lagi gitu. Jadi memang harus dibangunnya perlahan-lahan. Gitu. Jadi males deh ya kalau misalnya ini mama ini kayaknya mau cari tahu deh. Iya, cuma pengen tahu kayaknya aja. Mau interogasi lagi apa gitu ya. Dan kadang-kadang nih Bu, kalau sedang berdiskusi antara orang tua dan anak tuh juga kan ada perbedaan pendapat. Kadang-kadang mama tuh jadi atau papanya kesel ini ya. Gimana nih caranya untuk mengatasi perbedaan pendapat? Karena orang tua aja, kamu ya harus ikutin pokoknya kata mama, harus ikutin kata papa. Akhirnya anak jadi pikir, ini mah bukan diskusi lagi. Gimana nih orang tua menangani hal itu? Ya, makanya perlu juga memperhatikan kata-kata yang diucapkan dari orang tua kan ya. Kata-kata seperti harus, itu seperti kalimat wajib kan ya. Nah, kalau misalnya sudah ada kata harus, bagaimana anak mau berekspresi gitu, karena itu kan membatasi mereka. Nah, mungkin kalimatnya perlu diganti ya. Jadi artinya kita berikan, ya udah kalau memang kamu belum mau ngomong nggak apa-apa. Atau misalnya saat perbedaan pendapat itu terjadi, ego kita pun harus diturunkan dulu ya. Biasanya karena ego otoritas sebagai orang tua membuat orang tua ingin sekali menguasai anaknya gitu. Anak langsung menerima. Iya, makanya tadi kan katanya harus dengerin ya, kalau enggak mama atau papa jadi marah atau kamu akan saya hukum. Nah, itu akan jadi memberikan jarak bagi orang tua dan anak. Jadi terkadang kita perlu mempertimbangkan kalimat yang kita gunakan supaya anak jadi ngerasa gak berjarak. Dan kalaupun terjadi perbedaan, pastikan perbedaan itu tidak dibeda-bedakan. Supaya gak terjadi konflik. Iya. Tapi bagaimana caranya kita bermusyawarah mufakat ya, musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama gitu. Jadi ada penghargaan. Iya, itu harus ada gitu Ibu. Dan kali ini juga ya Ibu Silvani, kita tidak hanya berdua, kita kedatangan tamu. Kita sudah undang ada Ibu Ansela. Halo Ibu Ansela. Halo. Ya, halo Ibu Ansela. Salam kenal dari kami. Ini dengan narasumber kita hari ini ya, Ibu Silvani dan Ibu Ansela. Ibu Ansela domisili di mana, Ibu? Saat ini saya berdomisili di Bekasi Timur. Iya, dan boleh ceritakan sedikit soal kegiatan sehari-hari dan juga apakah ada berapa anaknya, Bu? Silakan. Ya, saya sehari-harinya adalah ibu rumah tangga. Kebetulan saat ini baru dikaruniai 1 orang putri dan putri saya baru berumur 4 tahun. Oh iya, baik Bu. Dan saat ini kita lagi bahas nih Bu soal berdiskusi dengan anak. Ibu bisa share pengalaman Ibu dengan walaupun anak masih umur 4 tahun, apakah sudah bisa diajak diskusi Bu atau apa ada kendalanya atau bagaimana cara Ibu berdiskusi sehari-hari dengan anaknya? Silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau untuk berdiskusi, saya sudah coba berdiskusi dengan dia itu sejak dia bangun pagi ya. Udah dari dia kecil 2,5 tahun sampai umur 3 tahun. Itu setiap pagi habis bangun berdoa, lalu saya tanya, mau makan apa? Karena anak saya itu agak-agak susah makan. Jadi kalau dia makan yang dia mau lebih lahap. Jadi saya selalu tanya, mau makan apa pagi ini? Lalu kalau sudah mandi, mau pakai baju yang mana? Saya kasih pilihan. Karena saya nggak kasih pilihan yang besar, saya cuma kasih 2 pilihan, yang ini atau yang ini. Mengapa saya hanya kasih pilihan? Karena nanti anak itu mikirnya jadi lama gitu kan, karena dia masih kecil, dia masih balita gitu. Jadi saya hanya batasi pilihannya. Begitu juga sampai
siang-siang kayak gitu. Setiap mau melakukan sesuatu itu saya ajak diskusi dulu pasti, atau kita mau pergi kemana, mau berekreasi juga saya selalu tanya mau kesini apa enggak, atau lebih baik begini, maunya gimana. Hal ini saya lakukan untuk menjaga mood anak saya tetap baik ya. Kalau dia sudah moodnya turun, saya pun moodnya juga ikut turun. Jadi demi menjaga kebahagiaan keluarga, lebih baik saya jaga mood anak saya. Begitu. Jadi Bu, apa ada kendala juga nggak Bu berdiskusi dengan anak yang masih sekecil ini ya? Nah, ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kendala untuk anak balita, kendala yang saya rasakan paling utama adalah fokus. Karena anak balita ini fokusnya masih cepat sekali ya. Jadi belum selesai diskusi, kadang-kadang dia sudah terdistract dengan yang lain. Jadi itu aja kendalanya. Kadang-kadang diskusinya belum mencapai keputusan, sudah diganti dengan yang lain. Gitu. Pernah nggak sih Bu anaknya maksudnya menyampaikan juga sesuatu hal yang mengejutkan Ibu gitu? Sesuatu yang, maaf, tiba-tiba. Kurang jelas gimana? Ya, pernah nggak anaknya Bu menyampaikan sesuatu yang mengejutkan Ibu gitu, yang tidak pernah terpikirkan kok bisa tuh anak ini sampaikan? Pernah sih ya, kadang-kadang agak-agak absurd seperti kayak gitu. Dia menyampaikan sesuatu, menceritakan sesuatu, kadang dia ingin pergi kemana gitu, dia menginginkan sesuatu yang membuat dirinya senang, misalnya pergi ke kolam renang yang ada seluncurannya yang saya pun belum pernah lihat atau bagaimana gitu. Saya juga tidak tahu dia lihatnya di mana, tapi dia misalnya pengen ke sana. Saya tampung saja dulu. Nah, tapi saya bilang lagi, ya udah kita berenangnya ke sini saja ya, walaupun gak ada seluncuran seperti itu, tapi di sini juga enak loh, saya bilang kayak gitu. Banyak sih kalau anak saya sering menyampaikan hal-hal yang di luar keinginannya dia sendiri. Iya, yang bisa disampaikan. Jadi bagaimana ini Bu Silvani? Kadang-kadang ada hal-hal yang anak-anak sebutkan, kalau mungkin ini ya hal biasa, tapi ada misalnya lebih remaja gitu, menyampaikan hal-hal yang mengejutkan orang tua atau sulit untuk diterima orang tua. Iya, pertama-tama reaksi keterkejutan itu hal yang wajar ya. Terkadang ketika orang tua merasa hal ini kayaknya nggak wajar atau kurang dari hal yang biasanya. Namun ekspresi yang terkejut itu menurut saya perlu mungkin segera mulai ada dipahami juga nih. Karena kan kita punya emosi yang cukup wajar juga kan. Tapi kita mungkin bertanya langsung, boleh tahu mungkin apa yang membuat kamu punya ide itu misalnya. Atau boleh juga kok mengakui bahwa orang tuanya nggak tahu tuh, belum pernah dengar. Gitu ya misalnya. Boleh nggak kamu jelasin ke saya? Kalau anak yang remaja kan lebih mudah ya ditanya-tanya ya, karena sudah bisa berkomunikasi secara langsung. Tapi kalau tadi kayak Ibu Ansel bilang kalau anak saya masih usia 4 tahun, terkadang mudah terdistraksi gitu ya. Itu menurut saya memang seusia itu sulit untuk diajak, hai halo kita bisa ngobrol yuk gitu, kayaknya agak sulit ya. Nggak apa-apa, jadi orang tuanya yang perlu menata hati menurut saya juga gitu. Dan juga ada tadi yang Ibu Ansela sampaikan kalau kadang-kadang lebih baik kita langsung kasih pilihannya, jangan anak yang dikasih pilihan, malah jadi bisa lebih lama ya itu Ibu ya. Bagaimana itu? Boleh juga, itu pilihannya boleh juga Ibu ya. Tapi bukan berarti kita membatasi diri kita untuk memberikan kesempatan buat anak untuk memilih gitu ya. Boleh kok, yang penting kan kita nanyain. Misalnya kamu mau pilih warna biru atau warna putih misalnya ya. Terus kalau misalnya pilihannya, kalau itu kan pilihannya biasanya mudah ya gitu ya. Atau mungkin sambil diskusi aja diajak tanya-tanya gitu ya, atau mamanya juga kasih penjelasan nih sambil juga edukasi terkait penjelasan warna atau penjelasan pilihan gitu ya, itu bisa membangun kemampuan kognitifnya dia terkait dengan pilihan yang diberikan. Nah jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui juga gitu ya, padahal kita mau kasih sesuatu hal pilihan ini tapi kita mau jelasin hal yang lain gitu. Tapi jangan juga mungkin
kita jadi terbawa perasaan nih misalnya Ibu ya. Misalnya anaknya mudah terdistraksi terus kitanya merasa kesel gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa kalau usia 4 tahun kan memang kemampuan kognitifnya kan masih sangat perlu dibentuk gitu Ibu. Hal yang wajar Wah, sih. iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Silvani dan juga terima kasih banyak Ibu Ansela yang sudah hadir bersama dengan kami melalui Zoom ya. Dalam bahasan kita kali ini, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Ibu. Sehat-sehat untuk keluarga. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Ansela. Dan pemirsa, demikian untuk segmen kita kali ini. Kita lanjut lagi setelah jeda yang satu ini. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Love Your Child dan kita masih membahas seputar cara efektif berdiskusi dengan anak. Bu Silvani, kita lanjutkan lagi ya, soalnya diskusi kita juga ini. Nah, ini kan anak-anak ini juga akan masuk ke dalam juga masyarakat ya. Bagaimana nih cara kita mengajarkan anak untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi secara hormat gitu. Ya, itu bagus sekali ya. Artinya ketika anak juga kan gak hanya berinteraksi dengan keluarganya aja. Jadi kita berikan juga mengenalkan anak kepada lingkungannya. Mungkin lingkungan sekitar rumah, dari menyapa tetangga di sebelah kiri dan kanannya, bisa juga menyampaikan memperkenalkan namanya misalnya, terus mendorong anak juga mungkin bergaul dengan anak sebayanya misalnya gitu ya, tapi tetap kita berikan juga sebuah batasan-batasan yang bisa mereka pahami dan ketahui. Dan juga perlu diperhatikan mungkin lingkungan-lingkungannya karena anak kan sangat rentan sekali mudah menyerap segala macam informasi yang di sekitarnya. Jadi nanti kalaupun misalnya masyarakat ada yang mungkin memberikan sebuah kalimat yang mungkin tidak pantas didengar misalnya ya, kita berikan juga penjelasan gitu. Tapi tetap di keluarga itu adalah sebagai hal yang utama untuk diberikan penjelasan yang cukup rasional kepada anak. Artinya kita tidak hanya sekedar memberikan larangan, kebanyakan kata jangan dan tidak. Dan juga harus. Dan harus gitu. Anak ini kan zaman sekarang ini sangat mudah sekali mendapatkan informasi dari mana aja ya. Apalagi orang tua udah mulai memberikan gadget dari usia kecil kan ya. Supaya mungkin anaknya diam dikasih handphone. Nah, mungkin orang tuanya juga evaluasi juga. Artinya orang tua juga dekat gak sama masyarakatnya. Itu dari situ anak juga bisa melihat tuh. Oh, mama papa saya dekat nih dengan masyarakat. Saya juga pengen nih bergaul misalnya ya. Jadi diusahakan. Kalaupun masyarakatnya lingkungan rumahnya nggak bertetangga, mungkin di sekolah, di komunitas kita, gereja, itu sangat baik juga diperkenalkan gitu. Seperti tadi yang Ibu Silvani juga bilang, tantangannya adalah banyaknya informasi dari luar. Jadi kan anak-anak ini diajak diskusi, kita juga kan ada tentunya arahan-arahan untuk mereka. Terkadang mereka itu udah lebih banyak seperti memiliki informasi lainnya dari luar. Jadi itu salah satu tantangan orang tua ya Bu ya. Bagaimana orang tua mengatasi tantangan banyaknya informasi dari luar yang membuat orang tua agak sulit mengarahkan anak ini dalam berdiskusi juga. Iya, jadi misalnya gini ya. Anak kan saya lihat anak-anak saat ini udah diperkenalkan dengan menggunakan gadget. Nah, kita perlu ada etikanya juga nih, minta izin kepada anak. Nah, boleh mama kita lihat-lihat boleh lihat isi handphone kamu seperti apa misalnya ya. Oke, nak ini mungkin hal ini belum pas untuk usia kamu ya. Nanti mama boleh ganti dengan hal ini misalnya. Atau kita sudah filter duluan nih. Filter informasi yang sebenarnya kan ada tuh ya filter untuk usia anak-anak supaya mereka tidak bisa membuka akses yang lain. Bahkan anak sudah pinter duluan kan ya. Apa yang disampaikan oleh orang tuanya dia udah langsung akses gitu ke media sosial. Nah, kita harus bisa lebih kreatif daripada anak-anak mungkin ya. Jadi jangan sampai orang tuanya juga gagap teknologi gitu. Waduh mama nggak tahu nih. Atau boleh juga nih minta ajarin anaknya. Gimana sih nak caranya? Nah supaya anak nanti bisa eksplorasi. Dari situ kan bisa berkembang ya.
kondisi kesempatan kita untuk berdiskusi kepada anak sambil tahu nih, wah anak kita sampai sejauh mana sih pengetahuannya gitu. Nah itu nanti keilmuan tumbuh kembang yang perlu diberikan kepada anak bisa disampaikan di situ gitu. Iya, dan waktu kita juga sudah habis ya Bu ya. Boleh Ibu Silvani memberikan closing statement untuk topik kita kali ini. Silakan Bu. Untuk moms atau parents di luar, jadi kesempatan untuk bisa berdiskusi untuk anak itu adalah sesuatu yang sangat fundamental dan baik sekali. Pergunakan waktu dan proses itu dengan baik dan juga kasih kesempatan buat orang tua untuk eksplorasi diri, membuka diri juga untuk kesempatan-kesempatan yang baik itu untuk membangun hubungan yang baik dengan anak supaya anak juga bisa lebih dekat kepada orang tuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Silvani untuk bahasan topik kita kali ini. Kita berjumpa lagi di waktu yang lainnya Bu ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah program Love Your Child kali ini. Semoga menjadi berkat bagi orang tua dimanapun saja berada. Kita jumpa lagi dalam program-program lainnya. Tuhan memberkati.